tengah program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan proyek vaksin Nusantara. Vaksin ini diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto, bersama Aivita Biomedical Corporation Amerika Serikat, Universitas Diponegoro, dan RS Karyadi Semarang. Berbeda dengan vaksin pada umumnya, vaksin Nusantara menggunakan sel dendritik pada tubuh manusia. Sel dendritik adalah sel pertahanan yang berfungsi sebagai guru untuk memproduksi antibodi. Faktanya, vaksin Nusantara terbuat dari sel darah penerima vaksin itu sendiri. Dengan vaksin ini, seseorang hanya menerima suntikan vaksin yang berasal dari sel darahnya sendiri dan bukan orang lain. Prosesnya diawali dengan pengambilan darah dalam tubuh sasaran penerima vaksin. Darah yang telah diambil tersebut dipisahkan antara sel darah putih dan sel dendritik. Sel dendritik yang telah dipisahkan akan dipertemukan dengan antigen yang mampu mengenali virus. Dengan masa inkubasi sekitar 2 hingga 3 hari, hasil sel dendritik tersebut kembali disuntikan pada tubuh sasaran vaksinasi. Hasil sel inilah yang kemudian memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap virus corona. Dengan kata lain, vaksin ini memberikan imunitas yang seluler sehingga berdampak pada kekebalan terhadap COVID-19 yang jauh lebih lama. Selain itu, Terawan menyebut vaksin ini bersifat personal, yang mampu menyesuaikan dengan kondisi komorbid setiap individu penerimanya. Tentunya konsep generalize harus dirubah menjadi konsep personality, individual vaccination. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari Aivita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Hingga kini, vaksin Nusantara telah menyelesaikan uji klinis tahap pertama. Selanjutnya, vaksin ini akan memasuki tahap uji klinis kedua pada 180 relawan.